Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 20 Juni tahun 2025.
dijaga untuk sholat Jumat. Kalau bisa diupayakan, adalah kita berlomba menunggu berkorban sekali berkorban unta kalau bisa jam 11 menit kemudian sapi, pokoknya jangan sampai ke telur. Upayakan ya. Masih dapat kambing masih bagus daripada ayam jantan lebih. Oleh karena itu marilah segala ibadah kita khususnya sholat Jumat fas'au ila dzikrillah wa baik. Cepat-cepat segera apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita kalau sudah COVID sudah yang Jumat catatannya ditutup oleh malaikat sudah berbaris mendengarkan bersama kita. Sudah tidak sudah. Jadi upayakan jangan sampai COVID sudah naik di atas baru datang. Sudah tidak dapat telur, tidak dapat apa-apa, hanya sholat Jumat saja. Demikianlah khutbah yang pertama kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Aku berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Khutbah yang kedua ini saya nyimak satu ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia mati illa wa antum muslimun, kecuali berserah diri kepada Allah dengan memeluk syahadat. Inilah sehingga akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Video pembelajaran. Berapa banyak orang yang setiap harinya, setiap waktunya mereka selalu menuntut ilmu, tetapi belum tentu dia mendapatkan keberkahan. Inilah yang kita khawatirkan, yaitu ilmu yang tidak menjadikan hati kita khusyuk dan ilmu yang tidak mencicipi kita kepada keberkahan. Padahal kita paham keberkahan itulah yang kita perlukan. Dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan ilmu itu setidaknya ada dua. Yang pertama, menjadikan posisi kita di hadapan Allah itu berubah menjadi lebih dekat dengan bertambahnya ilmu yang mengalir pada kehidupan kita. Siapapun yang telah mengalir kepadanya ilmu, bertambah pula kedekatan dia kepada Allah, berarti itulah barokahnya ilmu yang dia pelajari dan dia dapatkan. Yang kedua, menjadikan dia berkomitmen untuk saling bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya ilmu itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dengan para sahabat. Dan para sahabat itu dipuji oleh Allah, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi lembut kepada orang yang beriman. Inilah dua indikator keberkahan pada ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi posisi dia di hadapan Allah tidak menjadi lebih baik. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi justru hatinya malah tambah benci kepada orang yang beriman. Hanya karena satu dan dua perkara yang sebenarnya tidak layak dijadikan alasan untuk membenci. Inilah yang kita harapkan, semoga dengan kita bersyukur, semakin banyak keberkahan yang kita peroleh pada kehidupan kita. Karena syukur itu ibarat benih, buahnya itu pasti manis. Dan salah satu buah yang kita harapkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur, kepada Allah senantiasa kita menggantungkan harapan kita, dan kepada Allah kita berharap semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah, dan barokahnya ilmu itu dua. Bertambah dekatnya posisi kita dengan Allah, dan yang kedua, bertambah cinta dan rasa kasih sayang pada hati kita kepada orang yang beriman. Video pembelajaran. Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, dia anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan nggak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak deh. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Loh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi nggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan?
Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya Dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri Pak. Berarti nggak boleh daftar PNS? Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan harta yang sedekah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka, takkan berkurang harta yang sedekah akan indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tapi solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin.
Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Jika Anda menghadapi orang yang pelit dan suka menggunjing, tetaplah baik dengannya. Larilah dari keadaan itu dengan cara yang baik dan tidak melukai orang lain. Stop. Bahasa top mar. Saking sing ngrungokno biyen sekolah gak lulus. Jika Anda menghadapi orang pelit, nek kepada wong medhit, lan seneng rasani wong, tetaplah baik dengannya. Sing apik sampean mbek wong ngono. Larilah dari keadaan itu, melayu dengan cara yang baik dan tidak melukai orang lain. Secara psikologis, orang-orang cerdas itu memiliki kecenderungan seperti ini, kurang lebih. Yang pertama, dia lebih banyak diam menghindari konflik daripada mesti berdebat meski dengan orang yang paling bodoh sekalipun. Yang kedua, dia tidak punya banyak teman karena dia lebih selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, dia tidak akan pernah peduli dengan omongan orang lain, dia akan baik-baik saja. Nomor 4, dia merasa tidak perlu mengklarifikasi omongan negatif dari orang lain tentang dirinya. Yang kelima, sangat menjunjung tinggi privasi orang lain. Dia tidak akan pernah turut campur pada urusan orang lain, kecuali jika dia diminta. Well, that's it. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal tabarok, boleh hanya hafal waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensafaati Anda. Makanya akhirnya semua ulama ijma' yang bisa mensafaati itu adalah 1 Quran, 2 Rasulullah SAW, 3 orang-orang soleh dan seterusnya. Pelit itu adalah masuk dalam kategori dosa besar. Sebagian besar ulama yang nulis dosa besar, mereka masukkan bakhil itu salah satu dari kategori dosa besar. Ya, karena banyak dalil yang mengancam tentang orang yang bakhil, gitu kan? Di antaranya hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, ya, lapangkanlah rezeki orang yang bersedekah di pagi hari, ya. Kemudian hancurkan dan binasakanlah orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar, hancurkan hartanya dan hancurkan jiwanya. Itu orang bakhil. Jadi ada ancamannya gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, al-bakhilu kullal bukhl. Puncak daripada kebakhilan itu justru, alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alaiya. Yang dia dengar nama aku disebutkan depannya tapi tidak mau salawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Orang bakhil itu musuh Allah, musuh manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang hikayatul bukhala, hikayat orang-orang bakhil. Ada satu orang dikenal namanya Al-Hajib. Al-Hajib ini min ajallil Arab, termasuk para orang-orang yang terpandang di kalangan Arab saat itu. Tetapi bakhilnya setengah mati, tengah hidup, bakhil sekali. Saking bakhilnya disebutkan dia tidak mau menghidupkan api di rumahnya karena nanti khawatir cahaya api itu bisa menerangi orang yang lewat di rumahnya. Begitu tingkat bakhilnya. Ketika dia butuh, dia hidupkan sebentar, begitu dia nggak butuh lagi dimatikan supaya orang lewat berlalu lalang di rumahnya nggak dapat cahaya itu. Begitu tingkat kebakhilannya. Persis dengan seseorang ditulis di tokonya, bagi yang bukan pelanggan dilarang parkir. Itu bakhil. Bakhil itu. Orang seperti itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Berbagi sesuatu walaupun sedikit. Antum mungkin ke masjid bawa roti 2. Sampai masjid dilihat kajiannya belum mulai antum keluarkan rotinya. Kadangkala sebagian orang ngomong sama yang di sebelahnya, "Bang, roti." "Bang, roti tapi nggak dikasihkan gini." Itu basa-basi.
Antum bang roti, bang, tafadhol bang, bagi 2. Itu baru mau ngasih. Artinya kalau antum pun punya 1 roti, 1 buah pisang, nggak perlu antum mengatakan, bang cuma 1 bang. Jangan bilang cuma 1, dipatahkan jadi 2. Fadhol bang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 butir jamaah, setengah. Allah yang telah berkenan melindungi hambanya dari api neraka gara-gara sedekah dengan separuh buah kurma. Allah yang memberikan ampunan dan rahmat kepada seorang laki-laki yang sedang berusaha untuk hijrah padahal ia sudah membunuh 100 jiwa. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengampuni seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel gara-gara ia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Allah yang memasukkan seorang laki-laki ke dalam surga lalu laki-laki tersebut berguling-guling di taman surga gara-gara ranting penghalang di jalan ia singkirkan ke tepian. Karena Allah dialah Asy-Syakur, Zat yang maha mensyukuri, maha berterima kasih. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian memberi dan menderma di jalan Allah, niscaya Allah akan melipat gandakan ganjaran untuk kalian dan mengampuni kalian. Karena Allah itu maha mensyukuri dan maha penyantun. Untuk itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kita punya Asy-Syakur, Rabb yang maha mensyukuri. Bayangkan, engkau berada di sebuah penjara berukuran 1 meter, panjang, lebar, dan tingginya. Bayangkan betapa sesaknya nafasmu ketika itu, dan betapa menderitanya tubuhmu harus meringkuk dalam waktu yang sangat lama. Nah, dosa ibarat penjara yang mengurung jiwa. Semakin dosa bertambah, semakin penjara jiwa itu menyempit. Wa ahatat bihi khati'atuh. Dan dosa-dosa itu mengelilingi dia dari semua penjuru. Inilah yang menjadikan ruh dan jiwa tercekik, yang menjadikan dadamu terasa penuh sesak. Semua derita, pahit getirnya kehidupan, sakit, kesedihan, kegalauan, ketakutan, itu semua adalah musibah yang disebabkan oleh dosa yang engkau perbuat. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu karena perbuatan dosamu. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan. Namun jika engkau terlanjur berkubang dalam dosa, jangan pernah putus asa. Kita punya Allah Al-Ghafur yang Maha Pemaaf dan Pengampun. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat, semuanya akan sirna di hadapan nama Allah Al-Ghafur. Maka dengan penuh ketulusan dan penyesalan atas dosa, cukup ucapkan astaghfirullah. Cukup ucapkan astaghfirullah. Yang pertama sedekah apa? Jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya wakaf ya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita wakafkan ya. Contoh misalnya sedekah yang bisa kita jariyahkan. Jariyah maksudnya mengalir, terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Seperti menggali sumur yang airnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih apa? Hidup ya. Gali sumur untuk pondok, gali sumur untuk masjid. Kita bayar, kemudian air keluar, maka kita mungkin galinya, kita mungkin pipanya, maka pahalanya terus mengalir selama masih dipakai. Contoh seperti membangun rumah untuk anak-anak yatim. Bangun rumah untuk anak yatim, sehingga ditinggal anak yatim, maka ini juga pahalanya selama dipakai, pahala terus mengalir. Ketika wanita ini pulang ke rumah, ia melihat ibu mertuanya sedang duduk di sofa. Mengapa ibu ada di sini? Ibu sedang sakit. Suamimu yang membawa ibu kemari, di mana anakmu sekarang? Karena ada urusan ia balik lagi ke kantor. Baiklah, sekarang bawa kembali barang ibu ini, lalu menendang keranjang sayuran sang ibu. Maafkanlah ibumu ini, nak. Diam kamu, asal ibu tahu, berapa kali aku bertengkar hanya karena ibu. Sekarang juga ibu harus pulang, ucap wanita ini. Tapi ibu sekarang sedang sakit. Anakku membawaku kemari untuk berobat. Tidak perlu membawamu ke dokter. Sebentar lagi ibu juga dikubur ke dalam tanah. Ibu itu cocoknya berobat di kampung saja. Karena suasana hatiku sedang baik, cepatlah pergi dari sini. Bawa semua barang-barang ibu, jangan sampai aku marah lagi. Aku tidak akan pergi, aku ingin menunggu anakku pulang dulu, ucap sang ibu. Kamu itu harus mendengarkan aku, bukan anakmu. Sepertinya ibu mau aku beri pelajaran. Dan ketika ingin memukul mertuanya, si suami pun masuk. Beraninya kamu menganiaya ibuku. Siapa yang mengizinkanmu membawa dia kemari? Aku membawa ibuku kemari, karena beliau sedang sakit. Aku tidak suka melihat ibumu di sini. Selama ini aku selalu mendengarkan perkataanmu, dari hal yang kecil maupun yang besar, demi keutuhan rumah tangga kita. Tapi hari ini aku tidak akan diam saja. Sekarang cepat bawa ibumu pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihat ia sakit dan meninggal di sini. Mendengar itu melayanglah sebuah tamparan. Kamu memang bukan manusia.
Beraninya kamu memukulku, kamu memang pantas mendapatkan itu karena kamu telah menyakiti ibuku. Kamu juga harus tahu apa yang dialami ibuku selama ini. Beliau tahu menantunya tidak menyukainya. Makanya ibuku tidak pernah berani datang kemari untuk menemui aku. Setiap tahun baru Imlek, aku selalu datang untuk menemui ibuku sendirian. Sekalipun kamu tidak pernah mengunjungi ibuku, istri seperti apa kamu. Kamu memang harus diberi pelajaran. Lalu pria ini menampar istrinya kembali. Tamparan itu mungkin akan menyadarkanmu, karena kamu juga seorang ibu. Bagaimana jika anakmu memperlakukan kamu seperti ini di masa depan? Kamu telah berbuat kasar padaku, aku akan membalasmu. Ketika ingin memukul, si suami sudah memukul wajahnya sendiri berkali-kali, sehingga si istri langsung terdiam. Aku memang selama ini sudah buta, karena menikahi wanita sepertimu. Beraninya kamu berkata begitu kepadaku, aku mau kita bercerai, aku tidak sudi punya suami sepertimu, ucap si wanita. Jangan kamu kira aku takut dengan ancamanmu, seharusnya kamu tahu, siapa yang akan merawatmu setelah kamu tua nanti? Itu adalah aku, bukan ibumu yang penyakitan ini, dan aku pastikan tidak akan ada yang mendukungmu. Itu kalau mendapatkan istri yang amanah, tapi istri durhaka sepertimu, ibuku saja berani kamu perlakukan seperti ini, apalagi aku nanti, ucap suaminya tersebut. Video dakwah. Salat ini adalah komunikasi hamba dengan Rabb-Nya. Hubungan yang dijalin antara makhluk dengan pencipta. Di mana manusia ketika salat ini memutuskan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita hidup di dunia, naam. Engkau putuskan sejenak. Engkau lihat orang kerja cari fulus ada istirahatnya. Memangnya dia kerja terus? Kerja terus nggak ada istirahat. Bahkan nanti dikasih waktu istirahat full 1 jam. Itu cari dunia. Nah kita punya kesibukan dunia. Tapi ada waktu istirahat. Kapan istirahatnya? Sholat. Subhanallah. Iya jemaah. Sholat ini tempat istirahat kita. Dari kesibukan dunia. Antum kalau mikirin dunia, pusing. Tapi ketika antum sedang capek dengan dunia ini, dikasih waktu istirahat, 5 waktu antum istirahat dari dunia. Istirahat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, bangun Bilal. Kumandangkan azan. Bikin kita ini istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Ini nih, yang perlu ada di diri seorang muslim. Bagaimana dia menghadap kepada Allah ya ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dunia ini kecil. Langit yang 7 lapis dan bumi akan dilipat, akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kecil dunia. Video dakwah. Masya Allah. Nah, mahibbati fillah. Berkaitan dengan menabung. Investasi. Nggak masalah orang itu menabung. Karena kalau dikatakan apakah menabung itu termasuk ketakutan dengan masa depan? Ya. Jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya mempersiapkan. Kita tahu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang akan terjadi? Diperbolehkan orang itu untuk menabung sebagian hartanya untuk masa depan dia, untuk kebutuhan dia. Ya nggak tahu ada apa ke depannya, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ketahuilah, kita juga perlu menabung untuk satu hal yang pasti. Itu kan menabung yang nggak pasti. Maksudnya nggak tahu, saya takut ada perlulah gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti. Itu apa? Api neraka. Kita pasti akan melewati. Engkau sudah menabung lah
untuk beli tiket melewati api neraka? Udah nabung belum? Manusia kadangkala menabung hanya untuk urusan dunia, untuk masa depan yang sementara, tapi bukan untuk masa depan yang selama-lamanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia mengatakan, hartaku, tabunganku, ini milikku, ini asetku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa lahu min mali. Mana sih yang hartamu itu? Yang engkau makan, kemudian jadi kotoran, itu yang hartamu. Kemudian yang kau belikan pakaian, itu jadi hartamu. Dan yang engkau sodakohkan, itu jadi tabunganmu. Adapun yang kau simpan, engkau akan tinggalkan bagi umat manusia. Ya. Maka bicara menabung, silahkan. Tapi jangan lupa tadi, menabung untuk yang pasti. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي